kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berkah dalam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah. Tadi Pak Rektor saya jalan kaki di depan Unpad. Pak Ganjar foto-foto, ternyata dia lagi foto di banner salah satu calon. Iya, anaknya masih ke Unpad. Pelajaran itu, loh, kok itu mirip katanya. Dia nyebrang, bersalaman. Paksa dari Magelang, katanya begitu. Jauh-jauh, saya kira dari Rembang, Pak. Ternyata dari Magelang. Pak Rektor, seluruh sivitas akademika Fakultas Parahyangan, saya lihat ada dari alumni Unpad, ada alumni ITB juga ini. Yang hadir, teman-teman mahasiswa yang saya lihat IP-nya. Us luar biasa, berapa? 4,3 us. 4,7 us. Bahasa Inggrisnya 10. Waduh. Saya terima kasih, merasa terhormat bisa diundang ke Unpad. Beberapa kali kami diskusi, pernah sekali waktu itu Zoom kalau tidak salah ya. Kita diskusi pada banyak hal dan hari ini saya diminta untuk bercerita soal anak muda. Kalau mau aktif di dalam politik kira-kira oke apa enggak oke ya? Biasanya sinikal sering muncul. Politik menjemukan, politik membosankan, semua dibentur-benturkan, narasinya selalu negatif. Maka butuh anak-anak muda dengan energi baru untuk membuat politik itu asik. Politik itu menarik dan politik itu adalah kehidupan keseharian yang kita mesti ikut terlibat. Maka saya ambil tema kira-kira anak muda kalau aktif politik seperti apa. Siapa yang suka nongkrong angkat tangan? Halo anak nongkrong? Kalian nongkrong semua pasti. Ini anak zaman sekarang loh, anak nongkrong. Kira-kira kalau anak muda nongkrong hari ini ngobrolin apa ya? Pacar, boleh. Skripsi, oke. Skripsi. Apa bro? Ya? Konspirasi. Coba. Siapa yang nongkrong tapi ngomongin dosennya? Ini anak nongkrong sekarang. Kira-kira ada nggak ya yang ngobrol begini, ngomongin tentang Indonesia? Ada. Kamu keren banget. Kira-kira apa yang kamu ngobrolin tentang Indonesia? Ya banyak. Apa kira-kira? Saya mau lihat apa bro? Kedaulatan pangan. Suka makan? Kalau makannya ganti-ganti atau beras terus? Oh beras, jadi nasi sama pakai mie, itu karbohidrat semua. Aku pengen dengar suaranya cewek. Pernah nggak ngobrol gini, ngopi ke kafe tapi ngobrolin tentang Indonesia? Angkat tangan dong. Apa? Mau dibawa kemana Indonesia? Emang maunya dibawa kemana? Keadilan makin jaya. Oke, Pak, itu mahasiswa. Kira-kira kalau saya minta dua aja, problem Republik ini yang menurut kamu mesti diselesaikan apa? Penguasa yang selalu melakukan seenak jidat kepada Ini bahasanya saya suka, Pak. Ini saya bahasa paling suka, anak muda banget. Penguasa seenak jidat. Oke. penutupan tempat ibadah, Pak. Penutupan tempat ibadah. Ya. Fakultas apa nih? Hukum, Pak. Oh.
Saya juga pernah mau sekolah itu. Udah pasti nih Pak. Penguasa seenak jidat. Intonasinya nggak gitu ya tadi. Yang kedua, soal kebebasan beribadah. Nah, keren ini. Ini contoh bagaimana anak muda sekarang memikirkan bangsanya dengan narasi dan kalimatnya. Anak muda zaman dulu bagaimana? Lihat aja gambarnya. Dia ngopi juga, dia nongkrong juga. Bajunya aja yang beda ya. Yang dulu juga sama seperti ini. Dia ngopi, dia nongkrong, dan dia juga berpikir tentang bangsanya. Bagaimana lepas dari penjajahan, bagaimana menjadi negara merdeka, bagaimana bebas beribadah, bagaimana bisa mengakses pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan kemudian adil dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya dong? Setuju nggak? Teman-teman, ini saya ceritakan sebagai satu formasi. Apakah kita akan mengingkari ini atau tidak? Pernah dengar nama Gatot Subroto? Tahu nggak agamanya apa? Nggak tahu? Iya, nggak tahu yang tahu. Yang agak mahasiswa senior tahu. Mahasiswa senior ya? Ya tahu? Gatot Subroto, jenderal, itu banyak Pak. Waktu saya ngobrol dengan komunitas muda-muda, saya ceritakan, mereka juga tidak tahu. Artinya, banyak suku, banyak ras, banyak golongan, banyak agama, banyak strata sosial yang saat itu menjadi bidang-bidang lahirnya Indonesia. Itu seperti anak muda. Dia kumpul, dia bicara dengan diskusi berpikir tentang Indonesia. Dan lahirlah setelah obrolan itu adalah Sumpah Pemuda. Maka bukan 1000 pemuda yang diharapkan oleh Bung Karno, 10 pemuda. Kalau 1000 orang tua, Bung Karno akan mencabut Gunung Semeru dari akarnya. Tapi untuk pemuda hanya 10 untuk bisa mengguncang dunia. Muda men, muda. Pak yang sudah tua-tua. Sabar, berikan kepada muda, percayakan pada mereka. Ini cerita bagaimana sesama anak muda sejak Republik ini lahir, mereka selalu bercerita, berpikir tentang bangsa dan negara. Lanjut, maka teman-teman, saya mau bercerita dengan yang enteng-enteng saja. Kalau kita bicara anak muda dan politik itu kira-kira usia 17 sampai 39 tahun. Yang merasa usianya 17 angkat tangan. Pak, gak usah ngaku 17 Pak. Yang di depan ini gak mungkin 17 nanti. Ada? Oh, gak ada. 18? Ada 18. 19? Makin banyak. Oh, kita seangkatan. Inilah usia anak-anak muda hari ini, dan kalau kita melihat, kita punya data ini sampai dari CSIS. 91,3% anak muda itu nyoblos waktu itu. Sudah pernah ada yang ikut pemilu? Oke, ya kamu terlihat sudah lebih dewasa. Berarti sudah benar. Ada yang baru mau ikut pemilu, ikut memberikan suaranya besok. Boleh tangan? Oh, kamu akan menentukan nasib bangsa bareng-bareng. Ya. Ada yang tidak ingin ikut nyoblos besok. Biasa Pak, karena golput aja Pak. Ini sikap-sikap yang kita ingin scanning untuk bisa terlibat. Tapi teman-teman saya sampaikan 54% dari semua itu pada pemilu 2024 adalah anak muda. Besok itu yang menerima anak muda. Dan pas sebenarnya kita menghadapi bonus demografi. Anak muda produktif banyak banget. Di tengah dunia yang sekarang multipolar, di tengah dunia yang sekarang menghadapi disrupsi, di tengah teknologi informasi masuk, maka kita berada di tengahnya untuk bisa bersikap hadapi
kolaboratif. Pada satu sisi, kita sebagai warga bangsa yang harus punya sikap. Kita menjadi pion yang dimainkan, atau kita menjadi pemain yang kemudian menggerakkan pion itu. Sebuah opsi. Dan itu butuh confidence. Kita butuh berdaulat. Kita butuh bisa melakukan. Dan itu 54% yang besok akan menentukan. Dan 35,9% anak muda ini rata-rata dia tidak puas dengan sistem demokrasi saat ini. Seenak di jidat dia. Bahasa anak sekarang. Merasa kami juga sih polos bagus gitu ya. Tapi mereka tidak puas. Izin Prof. Saya S2 ilmu politik. Saya bertanya, Prof, demokrasi itu sistem? Enggak, demokrasi itu sistem gitu ya. Katanya saya kan sistem. Lalu yang mana sistem belum ketemu? Maka ilmu pengetahuan selalu mencari. Tapi pilihan terbaiknya adalah demokrasi karena semua bisa berpartisipasi. Mungkin teman-teman, kalau tidak terjadi perubahan pada tahun 98, kayaknya saya nggak mungkin deh masuk jadi anggota parlemen di DPR, jadi gubernur. Siapalah saya ini? Tidak punya urut-urutan yang mungkin akan bisa menjual. Saya, Pak Rektor, cek golongan darah saya. Kalau saya cek, merah darah saya, biru banget, seperti yang lain semuanya. Apa artinya? Dengan demokrasi kemudian siapapun bisa jadi apapun. Tinggal kita mau nggak terlibat. Siapa yang hari ini sudah masuk partai politik hari ini? Mahasiswa. Ada nggak? Sekarang yang mahasiswa sekarang sudah masuk partai politik, jarang ya. Saya tahun 92 masih mahasiswa, waktu itu sudah masuk partai politik. Saya demo juga sih. Kadang-kadang demo rektor juga. Maaf sekarang. Gara-gara sering demo dimarahi rektor, jadi Pak anggota DPR. Digembleng gitu ya. Maka kemudian kita punya mimpi-mimpi pada saat itu. Kalau kita pas demo itu, kita habis demo ngapain ya? Teriak-teriak. Ngapain pemerintahnya pokoknya jelek, kurang aja dan sebagainya. Pokoknya enggak aspiratif. Apa yang kemudian terjadi? Mimpi kita apa? Enggak ingin berubah. Lalu bagaimana caranya? Silakan, ada banyak jalan. Pilihan saya masuk partai politik. Pilihan saya. Namun ada dua yang kemudian kita bisa pilih. Anda mau merubah, kalau ingin merubah. Siapa yang ingin merubah? Kamu ingin mengubah Indonesia, ingin mengubah dunia. Wow, boleh juga ya. Tinggal pilihannya. Siapa yang ingin mengubah tapi masuk sistem? Oke, hanya sedikit orang. Siapa ingin mengubah tapi di luar sistem? Oke, yang lain abstain. Itu juga beda demokrasi kan. Saya mencerita dulu kegelisahan saya waktu itu, kayaknya saya mesti masuk sistem deh. Dengan segala risikonya, apa yang terjadi? Nah, kita bisa cerita dari ideologi turun ke hati. Ada mimpi besar seorang anak muda yang kepingin Indonesia lebih baik. Ideologis. Masuk ke hati kemudian menjadi sebuah sikap. Memutuskan dengan segala risiko. Ya, belajar saya diajari senior-senior saya bagaimana berideologi, siapa yang harus berpihak dan seterusnya. Maka lahir dari marxisme, berpihak kepada orang kecil. Biasanya mahasiswa punya semangat itu dan kemudian mereka melaksanakan banyak sekali kegiatan. Kemudian saya hitung-hitung, saya coba banding-bandingkan, ternyata saya gabung di partai politik usia saya 24 tahun. Yang 24 tahun siapa di sini? Gak ada. Oke, 24 tahun. Belum lulus. Gak apa-apa, gak? Saya juga lebih lama lagi. Namanya aja, belum tentu ya. 24 tahun,
saya mulai ikut berpolitik. Masuk DPR usia saya 36 tahun. Obama ya 35 tahun bergabung partai politik duluan saya. Tapi kami berdua sama-sama di usia 36 tahun masuk partai. Jadi saya seangkatan sama Obama. Di usianya waktu mau masuk, gitu. Cuma dia di sana kita di usianya. Dan kemudian usia 45 saya menjadi gubernur. Kalau Xi Jinping saya lihat ya digabung partai politik lebih muda dia 21 tahun. 54 tahun anggota Kongres lebih muda saya. Kemudian 60 tahun dia jadi presiden dan Obama 48 tahun. Saya bandingkan tokoh-tokoh ini untuk melihat, mudah-mudahan menginspirasi kawan-kawan. Kalau tertarik pada jalur ini, ya kan? Tertarik? Tante tertarik? Tante? Tertarik kan? Ya kan? Tertarik ada jenjang gitu. Lanjut. Maka teman-teman, kalau Anda kemudian ingin berjuang dalam sistem, ada pilihan. Menjadi legislatif atau eksekutif. Ada yang pengen jadi anggota legislatif? Wow, oke. Sepertinya kamu harus saya kader ini. Penting bro, kalau nggak ada mentor, nggak ada kaderisasi, salah bisa reformer. Ada gurunya. Nggak kuliah di Unpar, kamu nggak dapat guru yang baik. Itu kuliah di Unpar dapat guru yang baik. Rektor ya, dosennya, kira-kira mereka pasti akan dipersiapkan menjadi anak-anak yang hebat. Nggak tahu, tanya. Keliru dibetulkan. Ujian nilai F ulang. Kalau A nggak usah diulang. Artinya apa? Learning proses menjadi penting. Kalau kamu mau masuk ke legislatif, ini yang dikerjakan. Ada fungsi-fungsinya. Bagaimana soal hak KJT, oversight, pengawasan, legislasi. Makanya sekolah hukum, sekolah politik menjadi penting untuk tahu ini. Ya. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan bagaimana kemudian oversight itu biasanya kalau rapat itu keras. Alumni di sini yang teman-teman saya banyak ya, di Maria ya. Dari sini sekarang wali kota. Toto itu sekarang jadi poster yang cukup berilmu di Indonesia. Tomarwara Sirait, sahabat saya juga lulusan di sini semua. Dia sih merasa muda terus mereka ini. Gitu. Tapi setidaknya mereka merepresentasikan kemudaan mereka yang kemudian mengambil peran-peran itu. Alumni Unpar. Mereka sahabat saya. Ada pilihan yang di legislatif, ada pilihan kemudian legislatif ke eksekutif. Saya alhamdulillah bisa berkesempatan untuk bisa di dua itu dengan peran masing-masing. Maka ketika peran itu kita dapatkan, apa yang mesti kita lakukan? Ideologi tadi untuk ke hati, ya teman-teman. Maka saya mencoba mendorong. Ketika saya jadi legislatif apa ya? Ada cerita Pak Rektor, Ibu Bapak dosen teman-teman. Waktu itu kita berdebat undang-undang kewarganegaraan. Karena banyak sekali orang yang lahir di Indonesia pada saat itu nggak bisa mendapatkan kewarganegaraannya. Waduh, tiap hari ke imigrasi. Boleh dikata begitu. Ya nggak tiap hari lah ya, ada temporer. Kemudian kita bicarakan. Mereka yang kawin campur. Orang Indonesia dengan orang warga negara asing. Ini wabil khusus yang perempuan ya. Itu kalau terjadi persoalan, perempuannya mesti rugi. Dirugikan. Karena regulasinya tidak bisa memproteksi itu. Akhirnya apa? Kita berjuang agar itu bisa lolos. Dan akhirnya mereka sekarang mendapatkan proteksi itu, mendapatkan kemudahan itu, dan anak-anaknya terlindungi, sampai kemudian anak-anak dari perkawinan campur dalam arti antara orang Indonesia dengan orang asing bisa mendapatkan kewarganegaraan terlindungi. Maka kita di legislatif pun bisa fight. Saya terharu pada saat saya menyampaikan cerita ini di salah satu talk show waktu itu di UGM. Tiba-tiba saya dikontak dari Kanada dan sampaikan, Mas Ganjar masih ingat itu ya? Ingat saya enggak? Saya di Kanada. Nah, iya. Yang mana ya dulu ya gitu ya. Kemudian saya cek lagi, oh iya dulu ya bawa anak-anak kecil, iya itu saya gitu.
bisa mendapatkan itu. Jadi ada perjuangan, ini salah satu contoh. Atau menjadi eksekutif. Kalau ini dulu menjadi idealisme saya, seandainya saya bisa mengambil keputusan sebagai eksekutif, apa yang kita lakukan? Ya, ada pengalaman masa lalu, ada ilmu pengetahuan, ada masukan-masukan, maka bisa kita lakukan. Seperti ini. Bagaimana kemudian birokrasi yang melayani, birokrasi yang berintegritas. Maka kita buatkan dengan e-budgeting, kita bisa hemat 1,2 triliun. Membangun birokrasi yang kemudian bisa melayani dan berintegritas. Gampang. Atau barangkali, karena saya berangkat dari keluarga yang tidak mampu, bagaimana bisa mengakses pendidikan? Saya cari, ada berapa keluarga miskin yang anaknya tidak bisa mengakses pendidikan. Kita buatkan SMK gratis. Hari ini saya senang betul. Mereka bisa bekerja, menjadi tulang punggung keluarga, akhirnya kemiskinannya bisa diselesaikan oleh anak-anak yang sekolah. Atau barangkali mereka tidak punya rumah dan tidak pernah bermimpi mendapatkan rumah karena penghasilannya yang kecil dan mahal. Mereka masuk kategori yang miskin. Itu dulu. Akhirnya apa? Kita buatkan, kamu bisa beli tanah, saya bangunin rumah. Kita buat, beli tanah dapat rumah. Pak, terima kasih Pak, akhirnya saya bisa dapat rumah. Rumah kemudian menjadi sesuatu yang mereka banggakan. Teman-teman, saya mau cerita saja. Dimanapun kita berjuang pakai jalur apapun, ketika kita punya orientasi kemana kita akan berpindah, meskipun tidak semuanya bisa diselesaikan, tapi keputusan-keputusan penting bisa kita lakukan dengan idealisme, dengan misi yang kita bawa. Lanjut. Maka teman-teman, kalau teman-teman berada pada pilihan yang lain di luar sistem, boleh kok. Ada mau ikut menjadi civil society yang mengawasi, kadang-kadang menjadi pressure group. Kalau kemudian jadi pressure group, Anda bisa bicara banyak sekali. Ada ormas mungkin, sociopreneur mungkin, membangun komunitas mungkin, yang peduli pada kelompok-kelompoknya, itu pun bisa dilakukan. Yang penting kita positif untuk bisa berkontribusi pada bangsa dan negara ini. Jangan biarkan jalan sendiri, karena kita mesti berpartisipasi. Maka dengan cara apa? Macam-macam. Saya ingin melaporkan Pak sebagai bentuk partisipasi. Oh iya, laporan satu pintu bisa enggak? Kami ingin Pak ada teknologi yang terintegrasi, maka kalau ada problem di masyarakat, sayalah yang akan menjadi agen untuk membantu menyelesaikan mereka. Ya. Atau barangkali kita akan melihat bagaimana keterbukaan data, tapi transparan yang tidak telanjang. Beda ya. Transparan orang bisa mengecek akun integritinya, tapi tidak telanjang. Telanjang kan semua dikeluarkan dan seolah-olah atas nama transparan. Akhirnya malah negatif yang muncul. Dan ya mungkin mau kepo lah, pengen lapor biar mudah, bagaimana bisa masuk ke pemerintah. Ada. Kalau hari ini tingkat presiden itu namanya lapor. Ya. Kalau di tingkat gubernur saya namanya dulu laporku. Kemudian saya membuat link, saya linkkan antara laporku di daerah dengan aplikasi lapor. Oke, kalau kita ngomong sekarang namanya lapor res. Sehingga semua persoalan bisa cepat. Birokrasi kemudian bisa kita kendalikan untuk melayani mereka dengan prinsip 3 saja. Layanilah masyarakat dengan 3: mudah, murah, cepat. Pasti masyarakat suka. Kalau enggak yang dimana dicewer. Ini kontrol sebenarnya dari seorang leader untuk bisa menyampaikan itu. Ini kalau kita mau memilih jalur yang di luar sistem. Lanjut. Maka kalau kemudian kita melihat Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, mau nggak kemudian teman-teman mau langsung praktek dengan cerita ini? Mau? Aku tahu mimik mulutmu tadi, keren ya. Kalau mau terlibat, ada praktek politik yang bagus kalau tadi diceritakan di 2024. Kita kamu terlibat.
mungkin berbasis pada komunitas kawan-kawan untuk bisa masuk. Cerita rumah ibadah barangkali, cerita UMKM, cerita kreativitas dan inovasi mahasiswa, research and development dari kampus yang kemudian bisa kita hilirisasi untuk kita masukkan ke sana. Terakhir, yang mau saya melamar Anda untuk terlibat mulai hari ini, dan yang sedang berbicara ini butuh kolaborasi dengan anak muda. Kita mesti tuntaskan, kita mesti bereskan, dan anak muda bisa berpartisipasi dalam politik. Terima kasih. Assalamualaikum.